Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, sekarang kita akan bacakan Ummul Quran terlebih dahulu untuk pengajian Al-Kautsar ya, PLN Pusat. Semoga sehat walafiat, kita semua sehat walafiat, dan ibu-ibunya dan bapak-bapaknya diselamatkan Allah, sehat dari COVID, dan dimudahkan semua urusannya, dimudahkan jawaban musibah. Kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akan baca sekarang suratnya 22 ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. Walladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Kita lihat ayat ini, Allah katakan kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Jadi nanti kalau kita di hari kiamat ya, kekuasaan itu hanya di tangan Allah. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia memberi keputusan di antara mereka, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah dalam surga penuh kenikmatan. Jadi di antara mereka yang ada di alam itu diberi keputusan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia kerjain. Dan Allah nggak akan mungkin tidak adil. Allah nggak mungkin salah. Ada catatan malaikat dan Allah juga mau tahu. Nah, makanya kalau orang beriman beruntung. Orang beriman, beramal soleh, dia dapatkan surga penuh dengan kenikmatan. Tapi yang kasihan yang tidak beriman, beramal soleh, nah itu yang kasihan. Kenapa kasihan yang tidak beriman, beramal soleh? Nanti kita lihat ayat 57-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika lahum adzabun muhin. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, siapa saja orang kafir mendustakan ayat Allah, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Di dunia terhina, di akhirat dia lebih hina lagi. Nggak berarti hidup seperti itu. Hidup tapi hina di dunia, hina di akhirat. Nah, sebaliknya orang-orang yang di hijrah, mungkin dia jadi nggak beribadat, terus ibadahkan hijrah. Atau orang yang tadi seperti hijrah yang pindah tempat kayak Nabi Muhammad itu, tempatnya sini orang musyrik semua, orang jahiliyah terus ke Madinah. Atau kita di tempat kita, mungkin kampung kita, banyak sekali orang yang nggak bisa diajak kebaikan. Kita diancam, kalau kita udah sabar dan keluar, nggak bisa, udah hijrah. Nah, kalau orang-orang yang hijrah, itu Allah berikan rezekinya. 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Lihat Allah katakan 58-59-nya, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberinya mereka rezeki yang baik, surga. Hanya kalau orang yang seperti ini, Rasulullah nggak usah disolatin, nggak usah dikapanin, langsung dikubur aja.
Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Udah itu. Rezeki dunia, rezeki akhirat, dan dijamin semua itu. Dan sesungguhnya Allah memasukkan mereka ke dalam suatu tempat surga jika menyukainya. Surga juga. Surga yang mana yang disukai, pilihan dia. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha penyantun. Jadi orang hijrah itu ya, rezekinya tanpa batas sebenarnya. Ya banyak juga karena orang-orang di kampungnya susah, dia pindah kemana, ya lebih ulet lagi, rezekinya lebih banyak. Atau dari belum nikah, setelah dia nikah, baru kok rasa rezekinya. 34. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bih. Thumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir. Sadaqallahul azim. Demikianlah barang siapa yang balas seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dianiaya lagi, pasti akan menolongnya. Sungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Jadi ada orang nih, siapa saja mau balas seimbang dengan penganiayaannya, dia cubit satu balas satu. Udah begitu, kemudian ia dianiaya lagi. Udah begitu dianiaya lagi dia. Pasti Allah akan menolongnya, orang yang teraniaya itu. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah itu berikan malam lebih panjang. Karena kita maghrib 6 kurang, kadang maghrib 6 lewat, subuh sekarang 5 kurang seperempat. Tadinya subuh jam 4 apa 5 menit. Kalau kita mungkin nggak begitu terasa. Kalau di Amerika Serikat itu terasa sekali. Oh, ada jam-jam tertentu jamnya ditambah, jam dikurangin. Ya berarti memang Allah tarik malam ke siang, siang ke malam. Kalau kita rata-rata kan 12 jam malam siang. Karena kita di Khatulistiwa. Allah katakan 62-nya. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah Tuhan yang hak, dan sungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itu, itulah yang batil. Jadi kalau dia menyembah Allah saja, bagaimanapun juga tetap benar. Tapi kalau dia minta ke yang lain, salah. Dan sesungguhnya Allah dialah maha tinggi lagi maha besar. Masya Allah. 63. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa innallaha laghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Allah katakan, apa kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit? Lalu jadilah bumi itu hijau. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jadi air tadinya kering dan nggak pernah hujan 4 bulan, 5 bulan, turun air. Airnya tumbuh lagi, segar lagi. Kalau Allah nggak turunkan air, udah mati terus. Air juga habis nih. Kayaknya kadang-kadang kita sudah lama nggak hujan kan, mesin air kemudian disedot lagi dan lain sebagainya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, dia adalah maha kaya lagi maha terpuji.
Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Ya memang, makanya kalau orang nggak muji Allah, orang nggak mengakui kekuasaan Allah, berarti dia nggak sholat ya. Itu lebih bagus binatang. Nah binatang aja tasbih kepada Allah. Binatang, burung, tasbih semua. Dia lebih bagus burung dari dia, lebih bagus binatang dari dia. Makanya Allah katakan di 65-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya menundukkan bagimu yang ada di dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepadanya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kekuasaan Allah itu luar biasa. Dia tundukkan bagimu, untuk kamu, kita semuanya ini sebetulnya benda-benda ciptaan Allah ini, untuk kamu apa yang ada di bumi, bahtera yang berlayar di lautan, untuk kamu juga. Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, untuk kita juga. Kalau dijatuhin semua benda langit, kita nggak bisa hidup. Matahari jatuh, waduh, senyum bintang jatuh. Wah. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Cuman kadang sayang manusia itu tidak sadar. Hanya orang kalau orang itu nggak ibadah, biasanya itu hidupnya itu nggak damai, nggak bahagia hidupnya, nggak apa ya, nggak genah. Kita lihat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Innal insana lakafur. Dan dialah Allah yang menghidupkan dialah yang telah menghidupkan yang mati. Dia juga menghidupkan kita. Kemudian mematikan kamu juga. Kita ini dihidupkan, kita dimatikan. Untuk hidupnya dikasih, rezekinya dikasih. Kemudian menghidupkan kamu lagi. Nanti dihidupkan lagi di alam barzakh. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Jadi kalau orang soalnya ibadah itu Allah itu marah. Gebuk di neraka selamanya itu ya karena itu. Dan diomongin di Quran ini berkali-kali. Sembahlah Allah, salatlah Allah. Dia nggak mau ya. Marah Allah. 67. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wada'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah bima kuntum fihi takhtalifun. Kita lihat coba di sini Allah katakan dialah yang menghidupkan yang mati dan juga mematikan yang hidup. Bisa ya dia menghidupkan kamu, mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi, mampu Allah. Apa susahnya baginya? Yang enggak ada aja bisa diadakan. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Ya, syariatnya Nabi misalnya waktu Nabi Isa syariatnya agak beda-beda dikit. Gitu. Nabi Musa beda-beda dikit. Kayaknya Nabi sebelum kita kan syariatnya dia boleh doain orang jelek. Nabi Muhammad nggak ada doain orang jelek. Biar dia orang jelek sama kita. Syariatnya beda-beda. Tapi tauhid sama. Tauhid sama. Nah Allah maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Serulah kepada agama Tuhanmu, sungguhnya kamu benar-benar berada dalam jalan lurus. Jadi
kamu ini Muhammad berada dalam jalan yang lurus. Kalau syariat bisa saja beda. Nomor 9, Allah katakan Allah menghukum di antara kamu di hari kiamat dengan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah menghukum kamu di hari kiamat nanti, apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu perselisihkan, Allah nanti menentukan ini baik, ini benar, ini salah, kamu benar. Ya, dia tahu ada catatan malaikat, ada catatan Raqib dan Atid. 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi. Allah tahu loh. Apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi, Allah tahu semua. Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhil Mahfuz. Sungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ada yang susah. Makanya kita ini, kalau kita baik, bisa baik. Insya Allah Allah membalasnya kebaikan lebih banyak lagi. Dan juga di dunia akhirat. Kalau kita buruk, rasanya buruk juga. Dunia, pada banyak nggak happy, punya musibah, akhirat, neraka. Maka itu 71-nya, dan mereka menyembah selain Allah. Apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Jadi nyembah yang selain Allah itu Allah nggak pernah nyuruh. Kalau bahasa Inggrisnya dia nyembah the creation. Sebenarnya itu nyembahnya the creator. Penyembah dong. Jangan nyembah the creation. The creation itu ciptaan. Salah. Dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan juga dia juga nggak tahu sebetulnya itu. Ikut-ikutan aja nenek moyang dulu. Nenek moyang kita dulu kan dia nggak sekolah. Dia belum ngaji. Ya wajar aja kalau dia salah. Kalau kita kan sekarang kita sudah sekolah, kita sudah ngaji. Nenek moyang kita juga dia nggak juga disalahin. Karena juga ada juga kan ayatnya kan. Kalau orang belum sampai ajaran, dia baik. Ya, terus dia dulunya itu nggak tahu agama apa gitu. Itu bisa nggak dihukum. Ada kan di Quran. Nah kita yang sudah tahu sampai Quran, nah nggak ngerjakan kebaikan. Berat itu. Berat. Ingat Allah katakan, dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak seorang pun penolong. Luar biasa. Nah, zalim itu nggak ada penolong. Nanti, ya mungkin dia bisa bersembunyi di tangan manusia, di tangan manusia, tapi nanti jadi jalan, naik mobil, atau dia di hutan, macam-macam. Orang zalim. Hijrah 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Qul fa'afa unabbi'ukum bisyarrin min dhalikum annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat kami yang terang, saya akan melihat tanda-tanda keingkaran pada muka mereka. Jadi kita bacakan ayat Allah ini yang terang, kelihatan di muka mereka. Ada kebencian di situ. Ya Allah. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat kami itu di hadapan mereka. Masya Allah. Sebegitunya dia benci dibacakan ayat Allah.
Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Neraka lu, Allah katakan kepada kamu. Allah telah mengancamkannya pada orang-orang yang kafir. Neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah. 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu duriba matalum fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslumuhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal matlub. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Kita lihat di situ ayat 73-nya. Allah ingatkan. Hai manusia. Allah memberikan contoh perumpamaan. Dengarkan contoh ini. Sesungguhnya orang yang minta kepada selain Allah itu, minta ke selain dari Allah, apa saja, maka dengarkan oleh kamu. Sesungguhnya segala kamu yang kamu seru selain daripada Allah itu tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, merampas makanan misalnya, Allah katakan tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemahlah yang disembah. Dia yang menyembah lalat, dia yang menyembah apa benda-benda itu lemah, yang disembah juga lemah. Ya mana ya supaya kita enggak lemah? Yang ada lain nyembah Allah. Mereka kata Allah, mereka tidak kenal Allah sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa, lagi maha perkasa. Kalau dia kenal Allah, Allah katakan Allah itulah yang berhak disembah. Allah memilih utusan-utusannya di dunia dari malaikat, kayak Jibril, Mikail, Israfil, dan juga Rasul dari manusia. Dua, malaikat juga ada utusan Allah, Rasul juga ada utusan Allah juga. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan kemudian Allah katakan lagi, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah kembali semua urusan. Jadi mestinya orang itu kalau orang nyembah Allah, sholat baik, misalnya dia tahajud, dia apa, sebetulnya Masya Allah berkah sekali. Langsung dia minta direct ke Allah. Masya Allah. Tapi kalau dia makhluk yang lain, makanya Allah katakan di 77-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Allah Tuhan kamu, berbuat baiklah agar kamu beruntung. Jadi kalau orang itu rukuk, sujud, sembah Allah, berarti sholat kan? Dia berbuat baik juga kepada orang lain, beruntung. Beruntung. Selain itu Allah akan jihadlah kamu di jalan Allah dengan berdarah jihad. Allah memilih kamu nanti. Dan Allah tidak menjadikan susah loh agama Islam ini. Dia nggak nyulitkan kita. Ini agama dari nenek moyang Nabi Ibrahim. Dinamakan Islam. Dan Allah katakan, kamu juga jadi saksi, Rasul jadi saksi atas semua manusia. Dirikan sholat, tunaikan zakat, berpeganglah kepada tali agama Allah, dialah pelindung kamu. Dan dia sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Mudah-mudahan pengen sampaikan di ayat ini, Allah berikan berkah, rahmat ridhonya,
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.